Be phenomenal every day. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mempersiapkan financial freedom melalui dividen stock atau saham-saham berbasis dividen. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar istilah financial freedom ya, di mana artinya semua pengeluaran atau biaya hidup kita itu tanpa kita perlu bekerja sudah tercover dengan passive income kita. Nah, contohnya misalkan kita nih punya pengeluaran atau biaya hidup 10 juta setiap bulannya. Kalau kita ingin financial freedom dengan menggunakan instrumen seperti let's say deposito yang memberikan return 5% 1 tahun kurang lebih ya, misalkan, maka kita butuh dana sekitar 2,5 miliar. Kenapa? Karena kalau kita punya uang 2,5 miliar, kita taruh deposito yang memberikan bunga 5% setahun, berarti 2,5 miliar dikali 5% kan sekitar 125 juta. 125 juta dibagi 12, maka setiap bulan kita mendapat bunga sebesar 10 juta. Tanpa kita perlu ngapa-ngapain, kita dapat 10 juta, bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu financial freedom ya. Namun, tidak semua orang kan bisa memiliki uang yang langsung dalam jumlah besar ya, miliaran. Nah, saham-saham berbasis dividen itu memberikan kita peluang untuk mulai mempersiapkan financial freedom dengan nominal yang terukur sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Nah, sebelum mulai masuk ke materi intinya, saya ingin memberikan sebuah cerita tentang saham Bank BCA ya. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya Bank BCA ini dulu yang mempunyai itu bukan Jarum Group, tapi adalah Salim Group. Nah, kemudian tahun 98 kan ada krisis tuh. Ketika ada krisis itu, Jarum Group membeli 50% lebih saham Bank BCA dengan nilai kurang lebih, kalau saya nggak salah ya, itu sekitar 5,3 triliun. Sekitar 5 triliun lah, seperti itu. Nah, ketika Jarum Group membeli sebanyak 5,3 triliun, mereka mendapatkan 50% lebih saham Bank BCA. Nah, di tahun 2020 kemarin, BCA membagi-bagikan dividen. Dan teman-teman tahu, Jarum Group itu mendapatkan dividen sebesar 7 triliun dari saham Bank BCA. Jadi dulu untuk beli itu mengeluarkan 5,3 triliun, sekarang dividennya aja sudah 7 triliun. Nah, memang rentang waktunya cukup lama ya, dari 98 ke 2020, berarti sekitar 22 tahun ya, kurang lebihnya. Nah, cuman itu adalah kekuatan dari dividen, dimana kalau kita sudah mulai mengumpulkan dari dulu, ketika kita nanti sudah masa tuanya, itu kita tinggal menikmati hasilnya. Nah, sekarang saya akan masuk apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau memilih saham-saham berbasis dividen. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa dividen itu kan adalah pembagian hasil usaha. Contoh, misalkan perusahaan ini dalam 1 tahun mempunyai laba ya, laba bersih katakanlah 1 miliar. Nah, dari 1 miliar ini kan boleh sebagian dibagikan untuk pemegang saham. Contoh misalkan 50%-nya dibagikan ke pemegang saham, berarti 500 juta rupiah. Nah, dividen itu adalah 500 juta yang dibagikan ke seluruh pemegang sahamnya. Untuk mengetahui hal-hal yang penting, yang pertama kita harus tahu bahwa ada yang namanya itu payout ratio. Nah, payout ratio seperti tadi, kalau kita punya perusahaannya ada laba 1 miliar, terus dia membagikan dividennya itu sekitar 50%, maka payout rasionya itu adalah 50%. Nah, tapi kalau perusahaan ini sudah mature ya, maksudnya perusahaan ini sudah dalam statusnya itu sudah stable, biasanya dividen payout rasionya itu bisa lebih besar lagi, mencapai 70%, itu bisa seperti itu. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang masih berkembang, itu biasanya dividen payout rasionya itu kecil. Bahkan cenderung tidak membagikan dividen kalau masih status perusahaannya itu masih growth ya. Nah, jadi kita perlu mengetahui payout rasionya berapa persen. Yang kedua, kita juga harus mengetahui itu yang namanya yield ya. Jadi, yield itu seperti berapa persen sih bunga atau dividen yang kita dapat berbanding dengan harga sahamnya. Contoh, misalkan harga saham A itu Rp1.000 per lembar. Terus kita mendapat dividennya katakanlah Rp100 per lembar saham. Nah, berarti kita mendapatkan yield-nya itu adalah 100 per 1000 atau 10%. Itu yang dimaksud dengan yield ya.
Ibaratnya kalau kita taruh uang di deposito kita dapat 5% kan. Nah, itu kan kita bilangnya biasanya return on investment. Nah, di saham ini kita bilangnya itu yield. Seperti itu. Jadi kita pastikan kita tahu perusahaan yang mau kita beli itu dividen payout rasionya sekitar berapa persen dan yieldnya itu kurang lebih itu berapa persen biasanya. Nah, sekarang saya akan masuk ke beberapa pilihan saham-saham yang cocok untuk dikoleksi sebagai saham-saham dividen. Nah, yang pertama dari sektor perbankan ya, karena saya melihat sektor perbankan ini kan long last ya, dipakai terus-menerus. Nah, saya jatuhkan pilihan ke saham BJTM atau Bank Jatim. Saham ini menurut saya cukup menarik untuk dividen ya, untuk dividen stok. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, kurang lebih dia itu memiliki yield sekitar 6% setiap tahunnya. Dan itu stabil ya, terus-menerus seperti itu. Nah, selain itu kalau kita perhatikan dari equity-nya, pertumbuhan equity dan pertumbuhan laba, dia itu konstan untuk naik terus. Nah, jadi ini adalah salah satu perusahaan yang cocok di sektor perbankan untuk kita jadikan saham dividen. Kalau ada saham-saham perbankan lain itu biasanya dividen yield-nya itu kecil. Cuma 1%, 2% seperti itu. Tapi Bank Jatim itu bisa memberikan tuh hingga sekitar 6% setiap tahunnya. Nah, berikutnya ada di sektor lain yaitu sektor consumer good. Saya memilih saham HMSP atau Sampurna. Nah, saham Sampurna ini saham yang berbasis rokok di mana ya kita tahu ya dari dulu hingga sekarang orang-orang itu masih mengkonsumsi rokok ya, masih menghisap rokok. Nah, jadi susah untuk menghilangkan kebiasaan ini. Sampurna sendiri itu sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang sudah mature ya. Artinya dia sudah bukan berkembang lagi, tapi dia sudah settle. Nah, dia biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini memang untuk growth-nya itu tidak terlalu banyak, tapi dia membagikan dividennya itu cukup tinggi. Nah, sekarang harga saham Sampurna kan sekitar 1.100-an ya, kurang lebih sekitar 1.100. Dan dividen yang terakhir itu sekitar 70-an kurang lebih. Jadi dia memberikan yield itu sekitar 6% untuk HM Sampurna. Nah, jadi kalau saya melihat juga ini di sektor rokok, Sampurna lebih menarik daripada Gudang Garam untuk kita ambil sebagai dividen stock. Nah, sektor berikutnya adalah sektor telekomunikasi. Seperti kita ketahui ya, telekomunikasi ini juga pasti kita pakai sehari-hari, nggak mungkin kita hidup tanpa komunikasi dengan orang lain. Saham sektor telekomunikasi ini menurut saya yang favorit adalah Telkom. Ini punya negara, perusahaannya kuat, dan dia stabil sekali, sudah mature juga, dan dividen yang diberikan juga cukup besar, yaitu sekitar 5%. Nah, kalau angkanya sudah 5-6%, itu sudah nggak kalah dengan deposito ya. Jadi kita bisa menikmati kenaikannya, capital gain, tapi yang kita fokuskan itu adalah di dividennya. Seperti itu. Berikutnya saham keempat yang akan saya masukkan ke saham pilihan dividen itu adalah saham Indofood dengan kode saham INDF ya. Nah, kita juga tahu produk-produknya yang biasa kita pakai atau konsumsi seperti Indomie ya, mie goreng kesukaan seluruh warga Indonesia ya. Nah, jadi Indofood ini merupakan salah satu sektornya itu adalah consumer good dan dia juga mempunyai growth di bidang equity dan profit. Jadi profitabilitasnya naik terus, equity-nya juga naik terus. Jadi profitabilitasnya naik terus dan juga equity-nya juga naik terus dengan memberikan yield kurang lebih sekitar 4,5%-an setiap tahun. Nah, saham Indofood ini juga sangat cocok untuk kalau teman-teman yang suka pegangnya itu long term ya, jangka panjang. Ya produknya kita sudah tahu lah, sering digunakan sehari-hari. Terus yang terakhir saya ambil dari sektor pertambangan ya, yaitu saham Adaro. Nah, saham Adaro ini juga saham perusahaan yang sudah mature, yang saya sebutkan semua tadi kelima-limanya ini sudah mature semua dan kita lihat bahwa dari track record-nya itu setiap tahun dia mencetak laba terus. Nah, memang kalau Adaro ini ada resiko di harga batu bara ya, di mana fokus utamanya di batu bara. Cuman kalau teman-teman perhatikan lebih detail, sebenarnya Adaro sendiri itu mempunyai tapi banyak sekali anak perusahaan yang bisa untuk mendukung laba dari si Adaro sendiri. Nah, jadi saya melihat bahwa secara manajemen dia juga bagus, secara GCG juga bagus.
Terus Adaro ini sendiri juga sudah terbukti ya selama beberapa tahun di mana laba dan equity-nya itu selalu stabil. Nah, dan juga dia memberikan yield dividen itu kurang lebih sekitar 6% satu tahun. Nah, jadi itu adalah 5 pilihan saham yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk mulai mengakumulasi beli terus ya. Jadi apalagi kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton video ini masih usianya katakanlah 20 tahun nih. Terus teman-teman mulai mencicil beli terus saham-saham tersebut. Nanti ketika usianya sudah 40 atau 50, bisa-bisa sudah tidak perlu bekerja lagi. Kenapa? Karena dari dividen yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini sudah bisa menghidupi biaya bulanan teman-teman semua. Nah, kalau sebelumnya saya pernah membuat suatu video di mana saya membahas tentang yuk kita menyiapkan dana pensiun ya, dengan cara menabung setiap bulan. Dana pensiun ini berbeda dengan dividen, di mana kalau kita menyiapkan dana pensiun tujuannya kan untuk hari tua. Sedangkan kalau kita menyiapkan dividen ini tujuannya itu untuk mengejar passive income. Nah, semakin cepat passive income kita melebihi dari pengeluaran itu maka semakin bagus. Artinya kita bisa retired young, jadi pensiun di usia muda. Nah, seperti itu ya. Jadi mari yuk kita siapkan portfolio kita untuk dividen stock. Nah, jangan lupa dipisah ya dengan akun yang biasa teman-teman gunakan untuk trading. Percaya sama saya, kalau misalkan teman-teman membagi akun-akunnya, apalagi kalau sudah ada akun untuk katakanlah untuk pensiun, ada akun untuk passive income ya, dividen stock ini. Ketika teman-teman sudah membeli, masukkan ke akun-akun tersebut, itu susah mau jualnya. Eman gitu loh, sayang kalau mau dijual. Nah, itu yang bisa membuat nanti akun-akun ini ketika nanti sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, teman-teman baru bisa rasakan manfaatnya. Apalagi kalau misalkan nih, teman-teman mempunyai karir yang sangat bagus ya. Nah, ternyata bisnis teman-teman running, terus atau teman-teman yang bekerja sebagai karyawan profesional mendapatkan kenaikan gaji yang sangat banyak, jangan boro-boro dihabiskan untuk beli baju mewah, terus jam tangan mewah, segala macam. Nggak usah. Kita terus tabung di saham-saham yang dimana nanti di masa depan akan memberikan kita income atau memberikan kita capital gain yang bisa kita nikmati nantinya. Nah, untuk video tentang dividen stock ini cukup sekian. Saya mohon juga dukungan dan support teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini supaya banyak masyarakat Indonesia yang mulai untuk menabung, baik itu untuk tabungan pensiun atau untuk passive income. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu dan cuan selalu. See you guys. Nah, sebelum memulai masuk ke materinya, saya ingin memberikan sebuah cerita tentang Nah, sekarang saya akan masuk ke saham-saham apa saja yang menarik untuk Sampoerna sendiri sudah masuk dalam kategori